Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para taruna AKMI yang saya banggakan. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Pancasila yang sekarang akan Bapak membahas tentang wawasan kebangsaan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kira-kira kondisi bangsa itu ibarat sebuah pohon yang gundul ya, seperti ini. Ini krisis multipolitik, ekonomi, moneter, hukum, dan kepercayaan. Nah, kalau krisis-krisis ini dianggap sebagai pohon gundul, maka perlu kita menyirami, perlu kita mengurus atau merawat sampai bagaimana pohon ini tidak gundul ya. Nah, ini kira-kira karakter bangsa Indonesia ya. Jadi kira-kira tidak tulus ikhlas, tidak sungguh-sungguh, dan senang basa-basi. Jadi kadang-kadang omdo gitu. Ngomongnya bisa, tapi melaksanakan tidak bisa. Nah, ini kita coba lihat daripada gambaran bangsa, bahwa bangsa itu dalam arti sosialnya adalah keluarga paguyuban, hidup bersama, senasib sepenanggungan, secara kodrati. Jadi setiap bangsa itu pasti berbeda kodratnya. Ada yang karakternya ya keras, ada yang karakternya lemah lembut ya. Nah, ini dalam bangsa ditinjau dari ilmu tata negara itu adanya keinginan hidup bersama, kesetiakawanan, adanya persamaan karakter, adanya hasrat bersatu, adanya buah hasil hidup dalam sejarah. Rakyat yang bersatu tekad membangun masa depan bersama melalui pendirian negara yang akan mengurus aspirasi kepulauan bersama secara adil. Ini teori pembentukan negara. Jadi teori pembentukan negara itu ada 4, yaitu bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama, hasrat bersatu dengan perasaan setia kawan, ya. Atau adanya bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai persamaan karakter yang tumbuh karena adanya persamaan senasib. Atau bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu yang timbul karena adanya rasa persatuan, kesatuan, karena tempat tinggalnya atau paham geopolitik. Atau bangsa adalah sebuah hasil hidup manusia dalam sejarah. Suatu bangsa merupakan golongan yang beraneka ragam dan tidak bisa dirumuskan secara pasti. Setiap bangsa mempunyai 4 unsur. Ini ada unsur masyarakat kesatuan nasional, keinginan untuk mencapai kemerdekaan, keinginan untuk mandiri, keinginan untuk menonjol. Bangsa ini adalah merupakan John Politikon ini. Jadi manusia itu dilahirkan adalah merupakan John Politikon, manusia makhluk sosial ya. Pertahanan hidup, adanya ATAG, ancaman, tantangan, dan gangguan. Teori terbentuknya negara, kenyataan rakyat dan pemerintah. Selanjutnya ketuhanan. Tuhan menghendaki dengan rahmat.
Yang selanjutnya perjanjian dibuat untuk memelihara kepentingan. Yang keempat adalah penaklukan kelompok menguasai kelompok lain, pemberontakan terhadap penjajahan, peleburan beberapa kelompok kependudukan wilayah karena kosong, melepaskan diri dari kekuasaan. Ya, itulah terbentuknya suatu negara ya. Jadi di sini ada yang melepaskan dari kekuasaan seperti Indonesia. Jadi karena kita melawan penjajah, maka kita ingin segera merdeka itu dalam melepaskan dari kekuasaan siapa? Kekuasaan waktu itu adalah pemerintahan Jepang. Ada ya seperti di Liberia itu adalah pendudukan wilayah karena kosong. Karena kosong jadi membentuk suatu negara. Seperti Jerman, ini lain lagi, Jerman Bersatu adalah perburuan dari kelompok-kelompok akhirnya menjadikan Jerman Bersatu. Dan lain halnya dengan Inggris. Inggris itu dari pemberontakan terhadap penjajahan-penjajahan. Ini kira-kira daripada terbentuknya satu negara. Ini bentuk-bentuk negara, ada bentuk kesatuan, ada bentuk federasi. Nah, kira-kira kita ini adalah bukan negara federasi tapi negara kesatuan. Bersifat sentral, yaitu terpusat, pemerintahan kita sentral yaitu di Jakarta ya. Dan bersifat desentralisasi, pelimpahan wewenang kepada daerah, ya, adanya otonomi daerah. Jadi sifatnya ada aset-aset yang dikuasai oleh pemerintahan pusat, ada yang aset-aset dikuasai oleh pemerintahan daerah. Demikian juga pegawai negeri ya. Ada yang sistem penggajiannya ini digaji oleh atau dibayar oleh pemerintahan pusat seperti TNI Polri ya, Departemen Agama. Ada yang digaji oleh pemerintah daerah. Nah, kalau sistem federasi adalah penggabungan terhadap negara-negara bagian. Contohnya yaitu negara superpower, yaitu negara Amerika ya. Jadi ada Argentina, Bulgaria ini bersatu dalam satu negara, yaitu negara Amerika ya. Sekarang nilai kejuangan. Nilai kejuangan adalah mewarisi upaya dan mendobrak dari penjajah pada waktu pra, yaitu mulai daripada tahun 45 untuk mengaktualisasi nilai-nilai luhur semangat kemerdekaan bangsa yang diwariskan, mutu yang harus dijaga, yaitu nilai kemerdekaan itu sendiri, persatuan dan kesatuan, konsekuen tanpa pamrih dan sederhana, kokoh tak kenal menyerah, pro patria ya, kepeloporan dan kepemimpinan serta keikhlasan. Ini nilai prinsip ya. Prinsip adalah prinsip proklamator kemerdekaan, falsafah dan pandangan hidup yang berdasarkan 5 sila yang termaktub dalam Undang-Undang 45, atau dalam pembukaan, yaitu negara kesatuan yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Tujuan negara memajukan kesejahteraan umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial, berdaulat atas dasar kerakyatan dan permusyawaratan, berdasarkan ketuhanan yang maha menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini ya, lanjut. Prinsip penjelmaan Pancasila. Ini Pancasila menjelma kepada negara kesatuan yang bukan federasi, yaitu menjunjung tinggi hak ajasi dalam kesetaraan ajas demi tunggal individu dan masyarakat. Ini bersifat Bhinneka Tunggal Ika, itu kesamaan kedudukan dalam sistem politik, sistem ekonomi, usaha bersama dan kekeluargaan, serta bela negara, hak dan kewajiban semua warga negara, pemerintahan, demokrasi, negara hukum, dan kedaulatan rakyat,
Pemerintah bertanggung jawab pada rakyat, bersifat presidentil, pengawasan DPR, kekuasaan kehakiman yang bebas, tidak bisa diintervensi, dan otonomi daerah, yaitu OTDA. Ini membangun karakter yaitu dari mulai pegawai negeri sipil, karakter, perilaku, suasana kondisif, mendukung pelaksanaan tugas pemerintah, rekat persatuan dan kesatuan. Jadi dari mulai tingkat menteri sampai tingkat RT ya. Ini ada sistem waskatnya, yaitu melaksanakan dan mendukung tugas-tugas pemerintah. Proses usaha terus-menerus dalam membina dan membentuk tabiat watak sifat kejiwaan akhlak manusia masyarakat yang dijiwai oleh semangat pengabdian kebersamaan, pelaksanaan penyelenggara pemerintah, dan pembangunan terciptanya suasana kondusif dalam nilai-nilai falsafah Pancasila. Ini ciri-ciri karakternya: saling menghargai, kebersamaan dan tolong menolong, persatuan dan kesatuan bangsa, peduli dalam kehidupan bermasyarakat, bermoral dan berakhlak yang dilestari nilai agama, perilaku yang sifat saling hormat, dan untung sikap dan perilaku kebangsaan. Ya, lanjut. Ini kira-kira gambaran sistemnya seperti ini. Wawasan kebangsaan ini penting bagi warga negara, pegawai negeri sipil, perekat persatuan kesatuan. Pembahasannya konsep aplikasi integrasi nasional atau wawasan Nusantara, serta kejuangan karakter dan masalahnya. Demikian untuk kuliah hari ini. Saya cukupkan sekian dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.